Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, semoga selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat datang di channel Berbagi Ilmu. Silahkan subscribe, like, and share, serta komen demi perbaikan kualitas channel ini. Terima kasih. Selamat menikmati. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Sadallahu ilallah wa anna la syarikalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat 46. Wa qala aidan wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbul sabirin. Dan mereka tidak lemah semangat dan tidak pula menyerah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas cara mendapatkan cinta Allah, yaitu ittiba kepada Rasul, takwa dalam dimensi iman dan amal soleh, serta bersikap adil. Maka kesempatan ini kita akan membahas tentang sabar. Pada ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan wasbiru, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang bahagia, sepengetahuan saya bahwa tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Hanya terdapat dalam satu ayat surat Ali Imran ayat 146 yang kita bacakan tadi. Tetapi banyak ayat diulang kata sabar sebanyak 101 kali, dan kebanyakan adalah dalam bentuk fi'il amar, memerintahkan kita untuk sabar, seperti di dalam surat Al-Anfal ayat 46 tadi, wasbiru, dan bersabarlah, innallaha ma'as-sabirin. Dan ayat yang menyatakan Allah mencintai orang-orang yang sabar hanya terdapat di dalam surat Ali Imran tadi. Wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan mereka tidak lemah semangat dan tidak pula menyerah, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ali Imran ayat 146. Kaum muslimin pecinta ilmu yang berbahagia, sabar merupakan kata masdar dari kata sobara yasbiru, yang artinya menahan. Ragib Asfahani mengatakan bahwa sabar adalah kuat dan tahan dalam keadaan sempit ataupun keadaan sulit. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dalam menerima segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita, menerima kesulitan dan kesusahan, menerima ujian dan cobaan, dan menyikapinya sesuai dengan syariat dan akal sehat, serta menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari berbagai perbuatan dosa atau maksiat.
Sabara sinonim dengan kata sawama yang juga artinya menahan. Orang yang menahan diri untuk tidak beraktivitas dinamai saim, berpuasa. Saum atau siyama pada hakikatnya adalah menahan atau mengendalikan diri. Karena itu pula puasa dipersamakan dengan sikap sabar, baik dari segi bahasa ataupun dari segi esensi. Makanya orang yang sabar atau puasa akan mendapat balasan yang tak terhingga atau tanpa batas, sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya akan memberikan balasan yang tak terhingga bagi orang-orang yang sabar. Az-Zumar ayat 10. Agar kita diberikan nikmat dan balasan tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicintai, marilah kita mengamalkan sabar dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, ada 3 macam sabar. Pertama, sabar terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, baik berupa takdir buruk ataupun berupa takdir baik. Wabah corona yang menimpa dunia dan bangsa kita mungkin juga menimpa di antara kita. Kita harus hadapi dengan sabar dan tetap melakukan pengobatan dan tetap berobat sebagai ikhtiar. Itu sabar pertama. Yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menerima kenikmatan, kesenangan. Karena tidak jarang orang tergelincir bukan karena sabar tidak mampu menahan cobaan, tapi tidak sabar karena tidak mampu menata, mengendalikan nikmat karunia Allah yang diberikan kepadanya. Baik itu nikmat jabatan, nikmat pekerjaan, nikmat harta, kita harus sabar menggunakannya sebaik-baiknya di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan dosa dan kesalahan serta maksiat, betapapun kecilnya dosa dan kesalahan itu. Bagaimana kaum muslimin cara kita melatihkan diri kita agar memiliki perilaku sabar supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kita harus selalu berpikir positif bahwa semua yang terjadi, yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah baik menurut Allah untuk kita, bukan baik menurut pikiran kita. Yang kedua, kita harus giat untuk berikhtiar, bekerja yang terbaik. Yang ketiga, tidak mudah marah atau mampu mengendalikan emosi. Yang keempat, rajin beribadah, baik itu ibadah mahdah ataupun ibadah ghairu mahdah. Yang selanjutnya, suka bersedekah dan membantu sesama, tidak mengeluh dan keluh kesah serta putus asa dalam menerima berbagai ujian dan cobaan. Dan terakhir, selalu ikhlas dalam beribadah dan menerima berbagai keadaan. Karena di balik keikhlasan kita itu ada balasan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah tadi, orang yang sabar akan diberikan oleh Allah ajruhum bi ghairi hisab, yaitu balasan tanpa perhitungan. Allah memberikannya kepada kita. Bahkan orang yang sabar adalah mereka yang telah mampu mentajali nama Allah As-Sabur, yaitu Maha Penyabar dalam kehidupannya, dan menjadi pribadi yang terpuji
atau pribadi yang mulia. Karena itu mari kita berlatih sabar dalam menerima ujian dan cobaan, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi dosa, maksiat dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah serta bimbingan kepada kita agar kita dapat memiliki pribadi yang sabar dalam hidup ini, agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Bukankah kita hidup ini lebih utama daripada yang lain adalah mencari atau dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.